Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wiratma Ulaga dengan NIM 222 51973 kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ataupun penjelasan dan juga memberikan edukasi terkait dengan anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Ya, apa itu tunagrahita? Mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah tunanetra, tunagrahita, ataupun tunadaksa. Di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan terkait dengan tunagrahita. Ya, tunagrahita. Anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Jadi untuk anak tunagrahita ini lebih spesifik di mana anak yang memiliki hambatan intelektual, di mana kemampuan akademik, komunikasi, dan juga beradaptasi di sosialnya itu di bawah ataupun mengalami kesulitan dibanding dengan anak-anak normal pada umumnya. Kemudian ada beberapa karakteristik umum menurut James DePage dalam Muhammad Yamin 1995 halaman 34 sampai 37. Itu yang pertama ada terkait kecerdasan mental, di mana pencapaian tingkat kecerdasan selalu di bawah rata-rata. Ada juga fungsi mental lainnya yang di mana anak ini memiliki kesukaran dalam memusatkan perhatian terkait dengan bahasa yang meliputi terkait dengan terbatasnya pembendaharaan kata, terutama pada kata-kata yang bersifat abstrak ya, karena dia agak sulit gitu memahami kata-kata ataupun hal yang berhubungan dengan keabstrakan. Kemudian terkait dengan kepribadian yang dimana dia tidak mampu untuk mengarahkan dirinya, kehidupan sosial yang dimana dia mengalami keterlambatan dibandingkan dengan anak normal yang sebaya. Dorongan dan emosi tunagrahita berat bahkan hampir tidak memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan diri gitu. Jadi ketika dia di pojokan ataupun melalui suatu keadaan, ya dia tidak berusaha untuk mempertahankan diri gitu. Jadi bersifat ya sudahlah gitu. Kemudian untuk terkait dengan bidang akademis, di mana ini dia memiliki keterhambatan ataupun kesulitan untuk bisa menguasai keterampilan membaca dan juga menghitung problematik ya. Jadi sedikit sulit tercapai. Kemudian terkait dengan kemampuan dalam organis, di mana tunagrahita berat sangat jelek dalam mengorganisir ataupun mengorganisasikan dirinya. Kemudian ada beberapa klasifikasi tunagrahita, di mana yang pertama itu berdasarkan kapasitas intelektual, jadi skor IQ. Jadi kita bisa mengklasifikasikan anak yang memiliki hambatan intelektual ataupun tunagrahita berdasarkan dengan skor IQ-nya. Untuk ringan itu kisaran sekitar 50 sampai 70, untuk sedang itu 35 sampai dengan 50, untuk yang klasifikasi berat itu 20 sampai 35, dan bahkan jika dia sangat berat itu bisa IQ-nya hanya di bawah 20, sangat kecil sekali ya dari segi intelektual. Kemudian untuk berdasarkan kemampuan akademik yang di mana ada 3 ya, di sini ada tunagrahita mampu didik. Nah, mampu didik ini maksudnya jadi tunagrahita ini masih bisa dididik gitu ya. Untuk tunagrahita mampu latih, dia masih bisa dilakukan secara pelatihan, dan yang paling sulit ataupun perlu perhatian khusus adalah tunagrahita yang perlu rawat, di mana dia perlu perhatian lebih dan juga perlu perawatan gitu dalam eee, terkait dengan kemampuan akademiknya. Ya, lanjut ke klasifikasi kemampuan anak tunagrahita dalam kemandiriannya di masyarakat. Yang pertama itu untuk tunagrahita ringan, di mana dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, dia masih bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang lebih luas gitu, dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil. Ya meskipun masih belum bisa kita samakan dengan anak normal lainnya, tapi dia masih bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Untuk tunagrahita sedang, dia mampu melakukan keterampilan untuk mengurus dirinya sendiri atau self help, di mana dia juga mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, misalnya keluarga gitu ya. Jadi untuk skala lingkungannya agak sedikit mempersempit, tapi dia masih bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Dia juga bisa mampu mengerjakan pekerjaan rutin, tapi memang adanya pengawasan gitu ya, atau bekerja di tempat yang terlindung atau sheltered workshop. Untuk tunagrahita berat dan sangat berat, dia agak kesulitan untuk bisa beradaptasi, dan memang
di sepanjang hidupnya ini selalu bergantung dan membutuhkan, perawatan dari orang ya, karena dari segi mengurus dirinya masih kesulitan. Di sini ada beberapa karakteristik berdasarkan tipe-tipe fisik. Ada Down syndrome atau mongolisme terjadi akibat kerusakan kromosom, kreatin atau cebol, ada gangguan hiporoid, hidrocephalus terjadi karena cairan otak yang berlebihan, mikrocephalus untuk ukuran kepalanya yang kecil, dan makro untuk ukuran kepalanya yang besar. Di sini ada beberapa penyebab juga, ada faktor keturunan yang diakibatkan dengan kelainan kromosom dan kelainan gen, infeksi dan keracunan, masalah pada kelahiran. Di sini juga ada terkait gangguan metabolisme dan gizi nih. Jadi kegagalan metabolisme dan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Kemudian trauma dan zat radioaktif dan faktor lingkungan. Jadi tidak hanya diakibatkan karena dia ini sedari lahir itu memang mengidap keterhambatan intelektual ya, tapi juga bisa diakibatkan dengan faktor lingkungan, berinteraksi dan ada sesuatu gangguan ketika periode perkembangan. Misalnya shock atau ada sesuatu kecelakaan, itu juga bisa mengakibatkan anak tunagrahita. Untuk pencegahannya ada penyuluhan genetik, diagnostik prenatal, imunisasi, tes darah, melalui program keluarga berencana, tindakan operasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan kesehatan, dan intervensi diri. Dini ya, intervensi dini. Kemudian secara umum untuk kesulitan anak tunagrahita itu di bidang akademik seperti berhitung, penundaan bahasa, memiliki hambatan dalam ingatan, dan kurang dapat mengontrol dirinya. Untuk besar kecilnya terdapat retardasi yang mempengaruhi tingkat intelektualnya, yang berarti anak tunagrahita tidak akan mencapai kematangan intelektual seperti teman sebayanya ya. Ya karena ada keterlambatan dari segi intelektual, dia tidak bisa disamaratakan dengan anak-anak normal. Kemudian sering menjadi sasaran kenakalan dan kejahilan. Ini merupakan kesulitan dari anak tunagrahita. Nah, untuk kebutuhan pendidikan dan pembelajaran. Untuk tujuan pendidikan sendiri, itu jelas kita tidak bisa menyamaratakan untuk anak yang memiliki hambatan intelektual dengan anak yang normal pada umumnya. Untuk kategori ringan sendiri, dia itu tujuan pendidikannya kita bisa membuat dia itu bisa mengurus dan membina dirinya sendiri ya, dan bisa juga untuk bergaul di masyarakat dan mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya untuk tunagrahita ringan karena dia sudah mulai bisa beradaptasi. Tapi untuk kategori sedang itu agak sedikit kita kecilkan di mana setidaknya dia bisa mengurus dirinya sendiri dan dapat bergaul dengan anggota keluarga atau tetangganya karena bisa lebih lebih sempit gitu ya. Dan dia juga bisa mengerjakan sesuatu yang rutin dan sederhana. Tapi untuk berat ini agak sedikit berbeda tujuan pendidikannya. Yang pertama jelas dia bisa mengurus dirinya sendiri setidaknya secara sederhana gitu. Meskipun dia masih membutuhkan orang lain, tapi dia bisa sedikit demi sedikit untuk mengurus dirinya secara sederhana, seperti mungkin minum ataupun makan dan lain sebagainya. Dia juga dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat, jadi tidak melulu diurus sendiri, tapi dia bisa melakukan hobi yang bisa bermanfaat gitu. Dan yang paling utama dia bisa mendapatkan kegembiraan. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik? Pembelajaran ini harus menarik dan menyenangkan, sehingga akan terjadi proses akomodasi kognitif anak. Jangan hanya memberikan perintah dan larangan, tetapi berikanlah penghargaan bila anak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu gitu memberikan apresiasi ataupun pujian ketika anak ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Jangan hanya memberikan perintah dan larangan saja, tapi memberikan juga apresiasi yang dimana ini bisa berpengaruh terhadap mentality dan juga psikolog anak, dan dia juga bisa mendapatkan kegembiraan ketika melakukan sesuatu. Dan itu tidak hanya berupa hadiah saja, ucapan pun bisa dapat kita klasifikasikan sebagai bentuk apresiasi. Ya, mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan terkait tunagrahita. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan kurang pas, karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.